Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setiorini. Selamat sore, Bu Herma. Sore, sore, Mas. Bu Herma, langsung saya tanyakan dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM terhadap memang kebijakan ini. Iya, kalau dampaknya pasti UMKM khusus mikro ya, saya bicara masalah mikro. Jadi dampaknya luar biasa, beberapa anggota kami sampai tidak jualan ya. Mereka menghabiskan stok karena sebenarnya kan diawali dengan kelangkaan dulu kan. Kelangkaan baru setelah itu kita ini antri gitu kan. Nah, berarti dia akan menggunakan apa yang ada dulu di rumah. Nah, padahal kalau kita tahu kayak warung-warung yang di pinggir jalan saja kayak makanan lauk-lauk itu biasanya satu hari dia menggunakan 4 tabung gas LPG. Nah, sebenarnya kebijakan yang saya anggap ini amburadul adalah apa yang nggak ditata dulu gitu loh. Harusnya kan punya database siapa-siapa yang keagenan eceran itu dia punya data dulu. Baru nanti eceran di area pangkalan itu yang suplai adalah pangkalan itu. Sebenarnya kalau mau ditata tuh bisa. Karena sebenarnya kan niatnya supaya tepat sasaran. Nah, jadi tetap harus ada pengawasan. Jadi tidak tiba-tiba sekonyong-konyong terus seperti ini ya, kasihan rakyat kecil. Tidak hanya pelaku usaha mikro tapi ibu-ibu rumah tangga kan yang memang mereka kadang suaminya bekerja, mereka sampai antre dan kemarin juga ada korban yang meninggal. Jujur ini apa ya, UMKM tuh sampai kenapa ya rakyat kecil khususnya pelaku usaha mikro itu selalu dianaktirikan gitu loh. Kenapa gitu loh. Nah, itu yang kita sebenarnya merasa bahwa aduh ini negara nggak hadir ya untuk kita. Selalu nama kita disebut UMKM, tapi sebenarnya peruntukannya untuk kecil menengahnya. Mikronya sebenarnya hanya diseret aja namanya. Oke. Nah, akhirnya apa? Nah, program yang kayak gini nih, yang sengsara adalah pelaku usaha mikro dan rakyat-rakyat kecil yang memang dia mampunya membeli yang harga 3 kilo. Itu. Oke. Tapi pemerintah beralasan bahwa ketersediaan LPG dan stok itu aman. Kemudian di lapangan tadi Ibu katakan bahwa ditemukan ternyata ada kelangkaan begitu. Nah, sebenarnya di mana masalahnya, Bu? Ya karena kan dengan sebenarnya waktu ini dijalankan kan pasti ada instruksi dulu dong dari penyuplai kan, baru di pangkalan. Pangkalan pasti yang mereka biasanya akan suplai di pengecer, mereka nggak akan ngirim barang atau dibeli pasti nggak boleh, sehingga stok yang ada di pengecer pasti habis. Nggak mungkin tiba-tiba seperti ini. Gitu loh. Hanya saja kan korbannya masyarakat yang selalu tidak ada sosialisasi. Padahal sebenarnya kalau diajak rembukan sosialisasi dimulai dengan bertahap, itu sebenarnya masyarakat tuh nurut. Wong kita aja tidak ada sosialisasi tiba-tiba digenjot kayak gini mau nggak mau harus bertahan hidup ya dijalanin gitu loh. Tapi kenapa ya ini negara kita sendiri, tapi korbannya kok justru yang rakyat-rakyat kecil khususnya pelaku usaha mikro ya yang katanya penopang ekonomi negara gitu loh. Oke. Kemudian juga rencana soal pengecer ingin ditingkatkan begitu levelnya menjadi subpangkalan. Apakah Anda setuju, Bu? Ya boleh-boleh saja selama tanda kutip nanti tidak keluar lagi biaya. Makanya tadi saya sampaikan justru pengecer ini negara data di database. Misalnya wilayah desa ini pengecernya ada berapa. Nah yang menyuplai menjadi sub itu kan dari apa namanya penyuplai kan. Ya area di situ. Sebenarnya kalau ini bekerja sama bersinergi itu lebih enak gitu. Nah, jadi kayak sistemnya kayak reseller gitu kan, Iya. keagenan gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa karena mereka akan bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab bahwa dia menjual kepada orang yang benar-benar dianggap mereka memang punya hak untuk mendapatkan subsidi dari negara. Karena kan kita pernah lihat juga influencer terkenal aja rumahnya pakai tabung 3 kilo kan, gitu.
artis terkenal juga pernah ketahuan dia ada tabung 3 kilo banyak itu. Nah itu salah satu yang mungkin tidak tepat sasaran di situ. Tapi jangan nyalahkan pelaku usaha mikro atau ibu-ibu atau rakyat kecil yang memang menggunakan itu. Ini korbannya jadi mereka gitu loh. Oke, kemudian pemerintah juga dalam hal ini Kementerian SDM mengklaim bahwa ada oknum yang memainkan harga gas melon di lapangan. Kalau dari temuan Ibu dan teman-teman UMKM seperti apa di lapangan? Nah, memang kalau harganya kan bervariasi ya. Ada yang 20, 22, malah yang pas langka itu 30. Nah, kita nggak bisa nyalahkan seperti warung dan sebagainya karena memang barangnya langka gitu loh. Nah, tinggal sebenarnya ini permainannya ada di mana. Jadi itu bukan menjadi sebuah syarat atau kewajiban ini diadakan terus tidak boleh beredar lewat pengecer. Ini bukan suatu alasan yang negara ini bisa memberlakukan hal seketika seperti ini. Harusnya bertahap. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hermawati Setiorini, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, Mas, ya. sehat selalu.